Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dokumen kontrol dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman senantiasa sehat selalu. Begitu juga buat teman-temanku yang lain yang saat ini sedang menyaksikan video tutorial ini. Semoga teman-teman semuanya senantiasa sehat selalu dan juga diberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Baiklah teman-temanku semuanya, untuk kali ini kita akan memulai tutorial inti dari aplikasi Sedox. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara untuk project setup, kemudian bagaimana cara untuk update source data, update dari variable. Dari sini untuk source data sini di dalamnya ada juga terkait dengan rasi matriknya. Nah, sekarang kita akan berlanjut kepada tutorial yang merupakan inti dari aplikasi Sedox ini. Dimana bagi teman-teman dokumen kontrol tentunya sudah tidak merupakan suatu hal yang asing ya ketika berbicara tentang master document register ataupun MDR ya. Baik teman-teman semuanya, saat ini kita akan memulai dengan mengklik menu MDR Engineering. Silakan klik. Nah teman-teman, di sini teman-teman akan diarahkan kepada sebuah jendela yang bernama master document register. Di bagian sebelah kiri di sini ada metadata terkait dokumen yang diterima, ya, dokumen yang kita terima dari kontraktor ataupun dari klien. Kemudian di sebelah kanan sini teman-teman, di sini ada rasi matriks. Rasi matriks yang secara otomatis akan terisi sesuai dengan dokumen disiplin, ya, disiplin apa dan juga dokumen type-nya apa. Nanti akan terisi secara otomatis. Kemudian di paling kanan ya, tadi di tengah, sekarang di sebelah kanan di sini ada tabel reviewer dan juga tabel approver. Nah, baik teman-teman, saya akan jelaskan satu persatu ya di sini karena ini inti dari aplikasi Sedox ini. Di bagian sebelah kiri teman-teman di sini ada tombol add new, yaitu untuk menambahkan dokumen ketika kita menerima dokumen dari klien ataupun kontraktor. Nah sekarang kita anggap saja teman-teman posisinya di klien ya, sebagai klien. Berarti kita akan sampaikan bahwasanya kita terima dokumen dari kontraktor. Nah, pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang update deliverable list. Nah, ketika update deliverable list, maka nanti seluruh dokumen yang minimum deliverable itu akan sudah masuk di sini. Nanti kita bisa lihat dari ketika kita mencari ataupun mengetikkan dokumen number. Di sini kita klik add new ya teman-teman, maka teman-teman akan diarahkan ke dokumen number dan juga ada tombol save untuk menyimpan metadata keseluruhan ke dalam list view yang ada di bawahnya. Nah, ini untuk sementara ini dua dokumen ini saya delete aja dulu ya teman-teman ya. Saya delete dulu supaya teman-teman nanti mudah ya memulai dari awal. Oke. Nah, kemudian di bagian sebelah tengah di sini ada tombol send email notification. Fungsi tombol send email notification ini teman-teman, ketika teman-teman nanti terima dokumen, tentunya setelah teman-teman mengecek dokumen tersebut ya, baik dari sisi kualitas dokumennya, penggunaan kertas, standar template yang digunakan, kelengkapan dokumen, baik itu dokumen number, dokumen title, revision, kemudian issue date, issue purpose dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman juga sudah tidak asing dengan ini. Nah, maka teman-teman akan meregister dokumen tersebut di dalam MDR. Nah, nanti kan akan keregister di sini. Setelah itu teman-teman akan mendistribusikannya kepada disiplin-disiplin terkait ya, baik sebagai reviewer ataupun sebagai approver. Nah, tombol send email notification ini membantu teman-teman supaya melakukan pekerjaan dengan cepat. Karena disiplin engineer yang akan mereview dokumen, baik itu dari sisi responsible, akuntabel, consult, dan juga inform, ini semua sudah secara otomatis terisi ketika teman-teman mengisikan sebuah dokumen number ataupun dokumen title. Nah, nanti prakteknya teman-teman akan ketahui ya setelah kita praktek ya. Kemudian di sini ada juga tombol delete untuk menghapus item dokumen ya. Kemudian juga untuk update, jikalau seandainya ada dokumen salah ketik ataupun salah kurang judul, nah teman-teman bisa update nanti. Nah, kemudian di sebelah kanan reviewer itu tabel aja teman-teman. Kemudian di bawahnya ada filter ya, di sini ada combo box untuk memfilter dokumen berdasarkan review status ya. Nah, berdasarkan review status, begitu juga berdasarkan latest position.
Nah, kemudian sebelah tengahnya di sini ada text box untuk pencarian dokumen. Tentunya kalau dokumennya baru 10 item, dokumen teman-teman tidak akan kesulitan. Tapi kalau sudah ratusan atau bahkan sampai mencapai ribuan, tentunya untuk mengetikkan, untuk mencari ke bawah, scroll itu tentunya memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Nah, di sini saya siapkan juga tombol untuk searching. Teman-teman bisa memasukkan dokumen number ataupun title ataupun kata-kata tertentu, keyword ya, untuk mencari dokumen tersebut. Tinggal tekan enter, kemudian maka nanti dokumen tersebut akan difilter di sini. Fungsinya apa? Fungsinya supaya kita ketahui. Nanti teman-teman akan tahu ya, karena tentunya dari satu dokumen nanti akan memiliki beberapa revisi. Nanti prakteknya supaya teman-teman lebih jelas ya. Teman-teman bisa menilai sendiri sejauh mana kapabilitas dari aplikasi Sedox ini. Nah, kemudian sini ada di sebelah kanannya ada tombol clear, ini untuk menghilangkan keyword yang sudah kita tadi tulis. Kemudian ada juga tombol create transmittal. Nah, ini tombol kita bikin ketika kita akan mengembalikan dokumen ke kontraktor. Nah, sebelum mengembalikan dokumen, nah kita cek dulu. Di sini ada saya siapkan tombol view transmittal. Fungsinya untuk mengecek terlebih dahulu sebelum dokumen dikembalikan ke kontraktor. Kemudian sebelah kanannya teman-teman, di sini ada tulisan apa? Clear MDR. Sengaja saya bikin kecil. Nah, jikalau seandainya teman-teman sekarang bekerja di perusahaan A, kemudian mengerjakan project A misalnya kan, apa di project ya project A saja. Nah, kemudian teman-teman masih kerja di sana, kemudian ada project B. Nah, tentunya teman-teman ingin menggunakan aplikasi ini lagi. Nah, teman-teman tinggal clear aja, clear MDR. Nanti seluruh MDR yang sudah ada di sini semua akan terhapus itu. Dan teman-teman bisa memulai kembali untuk mengisi project setup, update source data, dan juga update deliverables gitu teman-teman. Jadi aplikasi ini bisa digunakan berulang kali selama teman-teman masih menggunakan laptop ataupun PC yang sama. Baik teman-teman, sekarang kita akan mulai saja ya untuk implementasi dari aplikasi Sedox ini. Kita klik add new ya, maka teman-teman akan diarahkan ke dokumen number. Nah, teman-teman bisa mengetikkan langsung atau juga tinggal klik di sini. Nah, di sini sudah disediakan teman-teman dokumen number ya, dokumen number yang ini kita dapatkan dari update deliverables. Kalau teman-teman mau mengetikkan juga boleh, teman-teman tinggal ketikkan. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada keterangan. Misalnya saya mau yang 300. Nah, ini. Nah, teman-teman di sini tinggal klik ya. Nah, ini paling atas ini. Oke, kita coba satu ini, kemudian tekan enter. Nah, ketika teman-teman menekan enter, raci matriks secara otomatis akan terisi. Nah, di sini ada responsible, accountable, consult, dan juga inform. Begitu juga untuk email dari masing-masing reviewer. Ya, nama reviewer, role-nya sebagai apa, kemudian emailnya juga tampil di sini. Begitu juga untuk approver. Nah, kemudian baik kembali lagi ke sini teman-teman, kita isikan revisi A. Ya, kemudian tekan enter, issue date-nya kita bikin tanggal 10 November aja. Nah, teman-teman cukup mengisikan 10-11. Langsung tekan enter, maka secara otomatis due date-nya akan terisi. Due date ini saya buat 14 hari teman-teman di project setup. Nah, nanti teman-teman silahkan sesuaikan dengan berapa hari kesepakatan di dalam scope of work dalam mereview dokumen. Apakah itu 7 hari, artinya 5 calendar day, atau juga 10 hari, atau juga 14 hari. Untuk saat ini contoh yang saya tunjukkan ke teman-teman itu adalah 14 hari. Nah, kemudian di user purpose di sini teman-teman ada pilihan ya. Nah, teman-teman boleh memilih langsung atau juga mengetik juga bisa teman-teman. Nah, issued for review misalnya kan. Nah, di sini transmittal number ini saya tuliskan testing di sini teman-teman ya. Nah, ini transmittal number ini adalah incoming transmittal dari kontraktor. Misalnya saya tuliskan di sini kontraktor ya, TR001. Nah, ini teman-teman nanti setelah teman-teman mengetahui transmittal number dari kontraktor, nanti teman-teman bisa salin ke project setup supaya ketika nanti awal pengisian lagi dokumen, teman-teman tinggal mengisikan sequential numbernya aja. Untuk pertama kali kita ketik dulu manual teman-teman ya. Kemudian latest position kita bikin distribute ya. Kemudian untuk review status being review process. Kemudian setelah itu silakan teman-teman klik tombol save.
Nah, dokumen has been properly saved, maka dokumen sudah tersimpan. Nah, kemudian aktualnya teman-teman akan mereview dokumen tersebut ya. Kemudian setelah itu teman-teman akan mendistribusikannya. Nah, untuk mendistribusikan teman-teman, jikalau sudah banyak dokumen, misalnya kan dokumen masuk banyak. Nah, teman-teman pastikan sudah terselect ya item yang akan didistribusikan. Kemudian teman-teman tinggal klik send email notification. Nah, di sini teman-teman seluruh detail dokumen muncul di sini secara otomatis. Jadi teman-teman tidak usah mengetikkan lagi. Nah, teman-teman tinggal menambahkan aja hyperlink ataupun link ya yang akan menggiring reviewer ataupun approver untuk menuju ke dokumen tempat teman-teman menyimpan dokumen tersebut. Di sini saya akan kasih contoh ya teman-teman ya. Nah, ini sudah tersimpan. Setelah hyperlink terisi ya teman-teman, tinggal klik preview email. Nah, maka teman-teman akan diarahkan ke Microsoft Outlook. Nah, ini untuk reviewer teman-teman ya. Emailnya sudah masuk di sini tanpa teman-teman harus mengetik secara manual. Coba kita lihat di sini. Tuh ada Dinda ya. Kemudian A Hermawan, Waskito, Andrian. Nah, kemudian untuk sisinya, nah sisinya itu approvernya sini nih. Ada Yudo, ada Arifin R. Ya. Nah, gitu teman-teman. Untuk subjeknya sendiri di sini dokumen notification, project management atau prosedur ya. Karena tadi memang kita berbicara tentang project management dokumen dan di dokumen type-nya prosedur. Nah, kemudian di bagian body email teman-teman di sini dibikin secara universal ya. Teman-teman di sini ada detail dokumen yang kita kirim. Dari dokumen numbernya, kemudian title-nya, revision-nya, kemudian issue purpose-nya. Kemudian di bawah juga di sini ada pilihan untuk mengklik link ya, dimana teman-teman menyimpan dokumen tersebut, sehingga reviewer ataupun approver nanti akan mudah untuk mereview dokumen. Terlebih jika dokumennya direview di suatu tempat ataupun ada aplikasi lain yang mendukung untuk review secara simultaneously review. Nah, teman-teman tinggal klik ini. Nah, maka dokumen akan dibuka. Nanti reviewer tinggal buka itu aja gitu teman-teman ya. Baik. Nah, ini tugasnya reviewer ataupun tugas teman-teman sampai di sini, kemudian klik tombol send, maka email ini akan terkirim kepada reviewer dan juga approver untuk sisinya. Dan untuk dokumennya sendiri, reviewer dan approver bisa melihat di hyperlink yang sudah disediakan. Untuk saat ini saya close aja dulu teman-teman ya, karena emailnya email dummy ini. Nah, setelah itu teman-teman silahkan klik tombol close. Baik. Sekarang kita akan praktekkan untuk menambahkan dokumen baru ya. Nanti sebelum kita praktek ke membuat transmittal ya teman-teman. Kita klik lagi add new. Nah, kemudian teman-teman cari di sini ataupun ketikan kata dasarnya aja. Misalnya untuk electrical EL misalnya kan. Nah, saya udah temukan ini yang saya terima dokumennya. Tinggal tekan enter teman-teman. Itu ya, kemudian super postnya issue for review. Nah, oke. Ini masih kembali testing ya. Sekarang kita ini cancel aja dulu ya teman-teman, kita close dulu ya. Nah, sekarang kita cari ke project setup. Klik project setup ya. Kemudian di sini nih ada incoming transmitter, kan tadi testing. Nah, teman-teman sekarang buat menjadi CTR TR das aja ya. Nah, ini untuk engineering dan untuk vendor juga nanti sama. Teman-teman kita langsung isikan aja ya. CTR dot VDR das TR das. Nah, nanti secara otomatis ini akan muncul ya. Oke, sekarang kita save setup. Kemudian kita close lagi. Baik, kita kembali ke MDR engineering teman-teman. Nah, sekarang kita bikin satu dokumen lagi ya. Nah, sekarang tadi saya contohkan MPDF EL untuk electrical. Nah, teman-teman sudah temukan dokumennya, tinggal klik aja, kemudian tekan enter, maka akan diarahkan untuk mengisi revision dan issue date-nya. Kita samakan aja tanggalnya, teman-teman.
Kemudian kita ketik. Nah, di sini ya teman-teman, di sini sudah langsung terisi. Jadi teman-teman tinggal nambahin sequential numbernya aja. Nah, sekarang dokumennya sudah tersimpan ya. Nah, ini juga sama prosesnya, nanti ketika send email notification teman-teman tinggal klik ini aja ya. Prosesnya sama seperti yang tadi. Nah, baik, sekarang kita akan mengembalikan dokumen review and approval procedure. Pastikan teman-teman memilih dokumen tersebut. Bisa dilihat di atasnya ya, ada keterangan. Nah, ketika teman-teman pilih dokumen tuh ada yang berubah ya di bagian metadata di atas. Nah, teman-teman klik yang ini yang mau dikembalikan dokumennya, review and approval procedure. Kemudian teman-teman tekan tombol create transmittal. Nah, di sini pun teman-teman tidak usah mengetik ulang ya. Dokumen number, dokumen title, revision, issued purpose sudah terisi secara otomatis. Bayangkan ketika teman-teman harus mengetik ulang, tentunya berapa lama waktu yang kita butuhkan ya. Nah, di sini teman-teman tinggal mengisikan aja untuk dokumen statusnya apa. Nah, di sini taruhlah saya pilih approve. Kemudian latest positionnya kita bikin return, dikembalikan ya. Kemudian review statusnya review completed. Nah, untuk return date-nya ini kita kembalikan tanggal 12 November. Nah, ini secara otomatis teman-teman akan terisi karena ini dari sisi kita, dari sisi klien akan terisi. Nah, nanti saya kemarin setting yang untuk pengembalian yang kedua nomornya akan terus bertambah secara otomatis ya. Nah, baik, kita lanjutkan untuk next submissionnya, raise up, revision and status. Setelah itu kita buat generate transmittal. Nah, di sini sebelum di generate ada pertanyaan, apakah ada dokumen lain yang akan dikembalikan? Nah, di sini saya sudah siapkan di aplikasi Sedox ini multiple dokumen to be returned. Artinya bisa mengembalikan beberapa dokumen dalam satu transmittal. Untuk saat ini saya klik no dulu aja ya. Nanti kita praktekkan untuk pengembalian dokumen secara otomatis banyak ya. Nah, di sini ada keterangan lagi transmittal has been generated to sheet transmittal. Oke. Nah, teman-teman, ini jadi disable ya, create transmittalnya. Kemudian view transmittal menjadi enable. Nah, teman-teman silahkan klik ini view transmittal. Nah, maka dokumen yang tadi sudah masuk di sini teman-teman ya. Nah, gitu. Ini nanti tinggal disetting ulang ya teman-teman, tidak terlalu kelihatan. Ini saya belum cek nomornya, kepanjangan ini. Nanti teman-teman bisa kita setting lagi ya nanti ya. Nah, ini untuk nama project, kemudian kontrak number dan segala macam sudah ada di sini teman-teman. Kemudian tanggal pengembaliannya juga kita sudah ada di sini ya. Nah, gitu. Jadi teman-teman, ini pengembalian hanya untuk satu dokumen. Nanti kita akan praktekkan untuk dokumen yang multiple dokumen ya. Baik. Nah, sekarang teman-teman, dokumen ini sudah dikembalikan ya. Dokumen untuk review and approval procedure sudah dikembalikan. Sekarang si kontraktor itu kirim lagi dokumen yang sama ya. Nah, dokumen yang sama ya, kemudian tentunya kita akan menerima dokumen tersebut. Nah, kita add new lagi ya, kemudian kita ketikkan lagi dokumen nomornya. Nah, ini kan dokumen review and approval procedure. Sekarang untuk revisionnya berubah jadi 0 ya. Kemudian issue date-nya tanggal 14 ya. Karena kita kembalikan tanggal 12. Misalnya nih teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk issue purpose-nya issue for approval. Nah, di sini otomatis ya. Sekarang berarti 003. Nah, kemudian teman-teman silahkan pilih distribute ya. Nah, kemudian di review proses, kemudian klik save. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman fungsi dari kotak atau text box untuk searching. Nah, di sini saya akan tuliskan review and approval misalnya kan. Nah, teman-teman tinggal tekan enter. Nah, maka dokumen review and approval procedure ini akan difilter hanya untuk dokumen ini saja. Jadi dokumen teman-teman tidak akan kesulitan untuk mencari latest revision itu nomor berapa gitu teman-teman, karena di sini sudah tersimpan secara urut ya.
Kemudian statusnya juga kelihatan mana yang sudah dikembalikan, mana yang belum, gitu, teman-teman. Nah, itu ya. Kemudian clear. Nah, di sini by filter status. Sekarang kita ingin yang being review proses. Nah, ini ada dua nih, review proposal solution review 0 dan juga tadi specification untuk electrical ya. Karena ini masih being review, belum dikembalikan ya. Nah, gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk yang review completed? Nah, review completed ini revisi A gitu kan, ini sudah dikembalikan gitu, teman-teman ya. Ini kita kembalikan lagi ke O. Kemudian di sini juga sama, teman-teman, yang distribute ini sama seperti tadi, tapi kalau yang sudah return tadi satu tadi, teman-teman ya. Nah, ini transmitternya sudah otomatis dibuat ya oleh sistem Sedox ini ya. Baik, teman-teman, ini kita kembalikan ke all ya. Nah, itu teman-teman untuk fitur yang ada di MDR ini ya, di Master Document Register untuk engineering. Begitu juga nanti untuk yang di vendor, teman-teman ya. Yang di vendor juga sama. Baik, teman-teman, nanti kalau teman-teman tertarik dan juga berminat terkait aplikasi ini, nanti silakan teman-teman boleh DM ya. Nanti saya akan share yang trial versionnya. Silakan teman-teman uji sejauh mana kapabilitas dari aplikasi ini. Jika menurut teman-teman layak untuk digunakan di tempat kerja teman-teman, silakan nanti teman-teman boleh tindak lanjuti, kita saling komunikasi untuk hal ini. Demikian teman-teman untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Nanti kita akan ketemu lagi pada tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.